Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mata kuliah perkembangan teknologi media dakwah. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah masuk di pertemuan kedua ya. Di awal kemarin sudah saya sampaikan tentang pengantar ilmu dakwah, definisi tentang ilmu dakwah. Nah, di prodi komunikasi dan penyiaran Islam kita punya satu moto utama. Satu moto utama kita yaitu surah apa, Rek? Surah An-Nahl ayat 125. Nah, yuk, silakan nanti repeat after me, baca setelah saya, kemudian kita hafalkan. Oke ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, sekali lagi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu adalah moto mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi moto itu harus tertanam dalam hatinya ketika ia besok menjadi teladan, menjadi panutan di tengah masyarakat. Baik, kawan-kawan, sebelum itu mohon izin saya untuk mengabsen terlebih dahulu. Pertama, Ananda Sri Wahyuni. Oke. 2, Indah Purnamasari. Oke, nanti ini tanda tangani ya. Selanjutnya Faizatun Najah. Hadir. Oh iya. Kemudian Nadiatul A'la. Hadir. Lanjut. Kemudian Sinta Wahyuni. Hadir. Kemudian Endang Sri Rezeki. Hadir. Oke. Terima kasih. Nanti silakan ini ditandatangani ya. Ditandatangani. Baik, kawan-kawan, minggu kemarin sudah saya berikan capaian mata kuliah akhir atau CPL untuk mata kuliah ini. Saya berikan kepada siapa ya? Oh iya, ini saya fotokopikan lagi, nanti bisa dibagi kepada teman-teman ya. Baik, kawan-kawan, di situ bisa dibaca nanti terkait capaian akhir mata kuliah ya. Nanti dari mata kuliah ini setelah kita belajar diharapkan kawan-kawan mampu menunjukkan sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya, dan menerapkan teknologi dalam kehidupan dakwah. Ya kan, kita tahu per hari ini kita masuk tsunami informasi, ya kan? Tiap detik, tiap menit informasinya berubah. Ya kan? Dakwah per hari ini hanya menjadi tontonan, bukan tuntunan. Akhirnya apa? Banyaklah muncullah gus-gus, ya kan, yang kurang ilmu agama, tapi mereka
siap menjadi bintang di media sosial. Itu kawan-kawan. Baik, makanya mata kuliah ini lahir tujuannya agar teman-teman memiliki keilmuan di bidang teknologi dakwah. Oke, lanjut. Unsur pengetahuan, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi dalam memahami sejarah, konsep, dan pengembangan teknologi komunikasi. Terakhir, ada unsur keterampilan khusus. Jadi ada keterampilan khusus yang nanti akan kita praktikkan di mata kuliah ini, yaitu mahasiswa setelah melakukan mata kuliah ini atau mengikuti mata kuliah ini diharapkan bisa mengimplementasikan program dakwah berbasis media digital seperti podcast, video dakwah, konten-konten dakwah. Itu harapannya. Baik, langsung saja kawan-kawan. Nanti untuk referensi, kawan-kawan bisa menuju ke Google Scholar saya, ya. Saya juga memfasilitasi teman-teman untuk ke Google Scholar, boleh ke Sinta maupun di Litab Dimas, ya. Itu akun penelitian saya, juga sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Tapi paling utama mata kuliah ini juga memakai referensi daripada Prof. Dr. Abu Al-Fatah Al-Bayanuni tentang pengantar studi ilmu dakwah. Jadi kita nggak sekedar mengkaji keilmuan tanpa pedoman, kita memakai pedomannya ini, Dr. Abu Al-Fatih Al-Bayanuni. Baik, nanti bisa diakses ya sendiri baik di Google Scholar tentang artikel-artikel saya. Oke, lanjut kawan-kawan. Nah, ini tadi sudah kita baca. Lanjut. Kawan-kawan, apa sih yang kawan-kawan pahami tentang media? Siapa mungkin ini dapat 5 poin? Ada yang bisa menjawab? Nah, dapat 5 poin. Siapa? Media itu apa? Satu kata aja tentang media. Ma makna media? Media is apa? Alat perantara. Oke, alat perantara. Kemudian alat apa? Alat menyebar luaskan, ya kan? Kalau kalian tuh pernah tahlilan nih, tahlilan tuh kadang membaca silsilahnya orang-orang solih, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kakek nenek kita. Itu sebagai apa? Sebagai perantara, atau kita sebut biasanya di kalangan santri sebagai wasilah. Baik, kawan-kawan, berbicara tentang wasilah. Kampus kalian, kampus apa? Kampus Islam Modern. Namanya apa? Sunan Kalijogo, ya. Beliau Sunan Kalijogo merupakan inisiator terkait media dakwah di bumi Nusantara. Beliau kita kenal mendakwahkan agama Islam pertama di tanah Jawa menggunakan media wayang kulit, ya kan? Menggunakan media kebudayaan. Jadi tidak melulu tentang Al-Qur'an, hadis, ya, kontekstual terhadap kesucian Al-Qur'an dan hadis, tetapi Sunan Kalijogo juga memanfaatkan apa? Kebudayaan. Karena apa? Masyarakat Kejawen, masyarakat Jawa dulunya adalah penganut apa? Animisme dan dinamisme. Nah, penganut agama terhadap leluhur alam. Nah, akhirnya apa? Tidak langsung secara kontekstual ke Al-Qur'an dan hadis, tapi menggunakan kebudayaan. Nah, itulah kawan-kawan awal daripada adanya media dakwah. Bertahun-tahun berangsur-angsur hingga saat ini muncullah teknologi digital. Baik, kawan-kawan pasti sudah mengenal nih foto yang ada di depan, ya kan? Gus apa biasanya?
Gus Sosmed ya kan. Mungkin pasti sudah kenal semua, beliau adalah Gus Ikdam. Nah, nanti yang akan kita bahas bagaimana strateginya, bagaimana Gus Ikdam ini bisa menyatukan, istilahnya apa? Ada, kalau dalam bahasa Jawa itu ada hewan namanya garangan, ya kan? Yang kalau di Jawa Timur garangan itu diistilahkan sebagai pemuda yang nakal, tapi di tangan halus atau cara berbahasa beliau, anak-anak nakal itu bisa ikut belajar agama bersama. Baik, kawan-kawan, ini jawaban daripada makna media. Media berasal dari kata Latin yaitu medium atau perantara. Media secara bahasa merupakan segala bentuk saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang dalam hal ini adalah antara dai dengan mad'u, ya kan? Dai sebagai pembawa ajaran agama dan mad'u sebagai penerima ajaran agama. Baik, lanjut kawan-kawan. Nah, media dalam konteks dakwah ini. Media dalam konteks dakwah merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan ajaran Islam. Tujuannya pasti untuk menyampaikan ajaran Islam li'i'la'i kalimatillah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tujuan agama. Banyak yang mengatakan ma makna dakwah. Dakwah berasal dari isim fa'il, ya kan? Da'a yad'u dakwatan, ya kan? Ada yang mengatakan lagi dakwah adalah mendoakan, ya kan? Ada yang mengatakan lagi dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, lanjut kawan-kawan. Nah, ini jenis-jenis media dakwah. Media dakwah ada media tradisional. Kalau pemahaman teman-teman, Pak, media tradisional itu pasti yang tidak ada listriknya, pasti media tulis. Tidak, kawan-kawan, melainkan media tradisional itu adalah mimbar masjid. Nah, itu. Terus majelis taklim, kemudian khutbah, ya kan? Ada perkataan kenapa sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Kenapa laki-laki itu dalam 1 minggu harus dikhutbahi, ya kan? Ya. Karena bedanya apa? Karena kalau perempuan tuh tidak perlu 1 minggu, dalam 1 hari saja sudah harus mengeluarkan mengeluarkan khutbah 20.000 kata. Padahal itu kalau ditulis bisa menjadi artikel ilmiah, ya kan? Oke, lanjut kawan-kawan. Setelah tradisional ada media cetak. Dakwah menggunakan media cetak. Pasti teman-teman kenal nih. Ada majalah Al-Islam, ya kan? Majalah Buletin Jawa Timur, NU PWNU Jawa Timur, yang setiap Jumat pasti dibagikan kepada para jamaah. Itu merupakan media dakwah cetak. Kemudian ada media dakwah elektronik. Ada radio dan televisi. Terakhir nih, yang menggetarkan nih bumi persosmedan di Indonesia adalah media digital online. Banyak ustadz sekarang punya channel YouTube. Ada Romo Yai Anwar Zahid, ya kan? Punya channel YouTube. Abah Anza, ya kan? Ada Gus Ikdam juga punya channel YouTube. Juga ada Gus Kautsar yang memiliki channel YouTube Teras Gubuk. Nah, itu merupakan di antara tokoh agama khususnya di Jawa Timur, yang kita kenal di Jawa Timur, yang memiliki akses di media dakwah atau media teknologi dakwah. Baik, kawan-kawan. Lanjut. Nah, peran media dalam menyampaikan
pesan dakwah. Agama Islam adalah agama yang mempunyai motivasi yang kuat dalam usaha mewujudkan dan membina masyarakat. Makanya di agama Islam itu di atas agama harus ada kemanusiaan. Jadi ada nih orang yang setiap hari isinya hidupnya itu untuk sholat, untuk beribadah, tapi tetangganya kelaparan. Nah, dalam hadis Rasulullah disampaikan bahwa orang itu akan masuk neraka. Padahal sholatnya itu sampai kakinya itu berdarah. Ketika setelah ruku harus mengaitkan tambang, ya kan? Karena apa? Karena inginnya dia beribadah kepada Allah. Tapi apa? Dia lupa dengan tetangganya yang tidak bisa makan. Ya kan, lupa untuk hablum minan nas, ya kan. Loh, itu Rasulullah saja apa? Ada salah satu hadis Rasulullah meriwayatkan dia akan masuk neraka. Ada salah satu hadis lagi menyampaikan dan salah satu makalah ada seorang, mohon maaf dalam katanya agak kasar, mohon maaf, pelacur, ya kan? Wanita pekerja seks komersial. Ketika dia pulang dari pekerjaannya, kalau wanita komersial itu terpuji atau tidak menurut teman-teman? Tidak. Ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia melihat ada anjing yang kehausan di tengah jalan. Ya kan? Jadi setelah bekerja semalaman, dia pulang paginya ada anjing yang kehausan. Setelah itu anjing itu dikasih minum. Rasulullah bersabda bahwa perempuan itu kelak akan masuk surga. Nah, itu loh, di atas agama masih ada kemanusiaan. Nah, makanya teman-teman nih jangan anggap ibadah kita itu besok yang akan menjadikan kita sebagai masuk masuk surga, ya. Jangan saya lo ahli ibadah, itu sudah pasti garansi saya masuk surga. Ya kan? Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan-jangan ketika kalian mengelek postingan buruk, ya kan, mengelek postingan ekstrim di media sosial, memberikan like di media sosial, tapi yang tentang ajaran ekstrim itu juga bisa, atau kalian men-share, ya kan, men-share konten-konten tentang ekstremisme, tentang pornografi. Nah, itu juga menjadi menjadi cikal bakal kalian masuk ke neraka. Nah, maka dari itu ayo kita menjadi masyarakat atau umat Islam yang wise, masyarakat Islam yang moderat, ya kan, yang tidak suka menyalahkan. Di atas agama masih ada kemanusiaan. Itu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, ini adalah contoh peran nyata media dalam kegiatan dakwah. Satu sudah kenal, tadi namanya siapa? Gus Ikdam. Ya kan, kalau mungkin teman-teman ini yang agak julid dengan Gus Ikdam, ya kan, atau julid dengan ketampanannya, memang Gus Ikdam itu di Blitar merupakan keturunan kiai. Jadi enggak asal menjadi Gus, tapi memang Gus Ikdam itu memang dari keturunan kiai yang punya pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Mantenan. Itu Mantenan di Udanawu, Blitar. Oke, yang sekarang beliau juga mempunyai pondok pesantren namanya Santren Sabilut Tauhid. Oke, ini yang per hari ini menggegerkan dunia media sosial. Ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok. Ya, mungkin salah satu di sini juga menjadi follower beliau. Ya kan, walaupun toh kontennya kadang agak aneh, motoran, ya kan, reading, tapi itu salah satu wasilah beliau untuk mendekatkan istilahnya garangan, ya kan, kepada ajaran agama. Oke, lanjut. Ini ada ini kampanye dakwah di Instagram. Ini menggunakan gambar. Ini miliknya Al Idrus. Kalau kalian ngikuti juga, jadi quote-quote-nya tentang ilmu agama.
agama. Kemudian ada podcast. Nah, podcast kajian Islam yang bisa diakses kapan saja oleh pendengar. Ada yang sering di Habib Ja'far, ya kan, dia juga punya channel YouTube, punya buku. Channel YouTube-nya apa? Jeda nulis apa? Login yang sama Onat ya. Oke, itu salah satu perkembangan teknologi dakwah saat ini, kawan-kawan. Jadi tidak bisa kita pungkiri media sosial mempunyai peran besar untuk menyebarkan agama kepada masyarakat. Baik, selanjutnya kawan-kawan, ini tantangan penggunaan media dalam dakwah. Pertama, dakwah bisa menjadi sekedar konten viral tanpa kedalaman ilmu. Itu tadi. Sekarang banyak karena dia itu eksis atau dia itu viral dan dia punya kepercayaan diri lebih, dia sangat pede untuk menyampaikan ilmu agama di media sosial, tapi dia tidak memahami secara mendalam, ya kan, secara inklusif juga terkait ilmu agama. Kadang juga hanya dijadikan sebagai pendapat atau penambah followers. Nah, itu ada. Oke, kemudian penyalahgunaan media untuk menyebarkan paham radikal. Ini juga sebagai tantangan dakwah di media sosial. Jadi mahasiswa KPI diharapkan memiliki paham keagamaan yang moderat, ya kan, yang wise, yang tidak suka menyalahkan, baik itu yang sudah salah tapi tidak langsung menjudgment itu salah. Kita belajar dari hadis Rasulullah pernah diolok-olok oleh seorang orang buta, ya kan? Rasulullah Majnun itu apa? Gila. Muhammad ahli sihir. Nabi Muhammad ahli sihir. Tapi apa? Dengan kelembutan hati beliau, ya kan? Dan dengan kelembutan hati beliau apa? Tetap menerima olokan itu, kemudian juga mendekati orang buta itu, ya kan? Kemudian apa akhirnya? Terakhir orang buta itu akhirnya masuk Islam, ya kan? Baik, oke, itu kawan-kawan sejarah yang bisa kita kita sebagai legal standing kenapa kita harus memiliki sikap modern. Oke, terakhir silakan kawan-kawan duduk berkelompok. Nah, mungkin ini saja ya, kita bagi nih kelompok sini. Ayo kita bagi kelompok, 2 kelompok, ini ke sini sama yang 2 ke sini, yang 2 ke sini. Oke, baik kawan-kawan, yang terakhir sebelum merefleksikan pembelajaran pada siang hari ini, kita sharing sedikit tentang problem keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat, ya kan? Ini kita punya problem satu terkait pengharaman kegiatan sound horeg, ya kan? Saya kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan bagaimana aspirasi atau opini. Silakan didiskusikan 5 menit, kemudian saudara sampaikan. Baik ya, silakan nanti diwakili, boleh tiap anggota menyampaikan opini hasil diskusi juga boleh. Oke, silakan. Saya persilahkan. Bisa. DJ-nya ya memberikan dampak buruk terhadap pemuda. Bajunya nggak sopan. Nggak apa-apa. Berdua nggak apa-apa. Beneran terima nggak apa-apa. Aman. Terus DJ bisa. Apa mau di sini dalam agama? Dalam agama ini rusak.
Man? Udah ya. Baik, waktu diskusi sudah habis. Silakan disampaikan hasil daripada pembahasan bagaimana sikap kalian, ya kan? Hasil diskusi tentang pengharaman sonhoreg atau fatwa MUI tentang pengharaman sonhoreg di Jawa Timur. Baik, dipersilakan nomor 1 mungkin pandangan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, silakan. Bagaimana sih pengharaman tentang sonhoreg ini gimana menurut pendapat saudara? Kalau dari kelompok 1 itu kan kita menganggap bahwa pengharaman atas sonhoreg ini itu kita setuju karena dia itu menimbulkan banyak sekali kemudaratan kayak seperti contohnya itu merusak, mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, kemudian dia membuat kegaduhan juga kayak DJ-nya juga itu kan kayak pakaiannya terlalu terbuka, kemudian nanti juga terjadinya kegaduhan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Iya. Kemudian ada lagi? Merusak itu ya. Banyak ada masyarakat yang nggak terima ya, terus merusak. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Diskusi dari kelompok kami. Kalau dari kelompok kami hal-hal yang saya sampaikan ya Mbak, karena kalau dipikir dilihat dari aspek pekerjaan itu juga menguntungkan bagi yang punya sistem, nggak hanya di sana saja. Jadi kita itu kalau ada sesuatu nggak harus dan nggak boleh ngejudge. Oh ini halal, ini haram, tapi kita gali dulu. Mesti dalam sesuatu itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Makanya kita sebagai orang Islam, ayo sama-sama menunjukkan menjadi umat yang Islam. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kawan-kawan, ini bisa disimpulkan bahwasanya antara dua kelompok memiliki pandangan yang berbeda. Apakah ini ada yang salah, ada yang betul? Nah, kalau teman-teman pernah mendengar salah satu hadis Rasul, ihtilaful ulama, ya kan? Ada hadis Rasulullah, ihtilaful ulama itu rahmah, ya kan? Jadi perbedaan antar ulama, perbedaan pandangan itu adalah rahmat. Jadi kalau tidak ada perbedaan itu ya uripe enggak berwarna, ya kan? Pasti akan menjadi eksklusif, kelompok yang tidak mau menerima pandangan dari orang lain. Oke, terima kasih. Saya harapkan mahasiswa di sini semuanya menjadi mahasiswa yang moderat, yang melaksanakan kewajiban dan tahu hak menjadi warga negara Indonesia. Baik, terima kasih dari saya sudah mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Ya, ada tugas nanti saya sampaikan di grup WhatsApp. Ya, itu dari saya. Terakhir, kawan-kawan, jangan sampai kalian benci terhadap orang bodoh. Karena ketika kalian benci terhadap orang bodoh, kebodohannya akan menjadi berkali lipat. Bencilah terhadap kebodohan. Intinya apa? Jangan benci orang bodoh, tapi bencilah kebodohan. 2. Jangan benci orang miskin, tapi bencilah kemiskinan. Kawan-kawan, hidup kita belum titik, masih koma. Ayo kita hidup sebaik-baiknya, kita laksanakan apa yang ada di depan kita dengan baik. Kita tidak bisa melakukan 1000 kesalahan, tapi kita bisa belajar 1000 kesalahan itu dari kesalahan orang lain. Oke, thanks for your attention. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.